Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KBS Kota Yogyakarta, bertemu lagi dengan saya Mr. Widi. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat seru bagi teman-teman semuanya yang ada di seluruh Kota Yogyakarta. Nah, kali ini kita akan bahas materi yang sangat menarik, terutama bagi anak-anak kelas 6 nih yang sedang mau ASPD atau anak-anak kelas 5, mungkin materinya berkaitan dengan sains ya. Kali ini kita akan bertemu dengan seorang narasumber KBS yang sangat muda, ganteng, begilanya ya. Ini adalah salah satu narasumber kita yang hebat, yaitu kita akan sedikit wawancara kepada Kak siapa ya ini ya? Kak sendiri Kak. Oke, halo sahabat KBS dimanapun Anda berada. Kita sudah mungkin berapa lama ya tidak bersama dengan sahabat KBS semua. Perkenalkan lagi, saya Kak Fajar ya. Nah, kali ini kita akan membahas materi apa? Ya. Oke, kali ini kita akan membahas materi yang menarik, yaitu materi tentang bunyi. Oke, teman-teman SD khususnya di Kota Yogyakarta, tentunya yang anak-anak kelas 6 mungkin karena sibuk mengerjakan soal mungkin lupa bahwa sains adalah suatu ilmu yang harus dipelajari dengan mempraktekkannya. Mengamati langsung, kita akan teringat dan materi itu bisa mengena, dan nanti ketika ada soal-soal lebih mudah Kak. Mudah lupa juga ya. Betul. Oke Kak, wajar hari ini kita belajar tentang bunyi Kak. Bunyi. Tapi kita akan tanya dulu Kak. Nah, apa sih bunyi ini Kak? Nah, mungkin sahabat KBS semuanya udah tahu ya bunyi ya. Kita akan sekarang akan mempelajari tentang bunyi. Tadi Kak Widi bertanya apa sih itu bunyi? Nah, sahabat KBS ada yang tahu? Nah, bunyi ini ya. Bunyi itu adalah energi berupa getaran di udara yang berasal dari berbagai benda ya, yang memiliki frekuensi atau getaran frekuensi itu sendiri. Tapi kalau di KBBI bunyi itu adalah yang dapat didengar oleh telinga. Itu Kak Widya. Oke, begitu ya Kak ya. Oke, memang bagus ya. Jadi memang bunyi seperti itu. Jadi dihasilkan dari benda yang bergetar gitu ya. Intinya getaran. Getaran gitu ya. Tapi kadang-kadang memang kenapa sih ketika saya bertepuk tangan gini? Nah, saya pernah membaca tuh Kak. Jadi kadang-kadang pada saat ketika saya bertepuk gini, kok ada suaranya ya? Karena memang telinga kita itu terbatas Kak. Jadi ada frekuensi yang dapat didengar oleh manusia. Berapa frekuensinya? Ya, itu antara 20 sampai 20.000 Hz. Itu adalah frekuensi yang dapat didengar oleh telinga manusia. Adapun mungkin yang di atas frekuensi itu mungkin ada juga ya Kak ya. Tapi tidak bisa didengar oleh manusia. Ketika kita mungkin di sini, jadi bunyi itu tidak bisa kita dengar karena kurang dari 20 Hz. Artinya itu 20 getaran setiap detik. 20 getaran. Jadi belum ada ini. Oke Kak, ini sudah membawa sesuatu alat ini Kak. Ini kira-kira apa ini? Kita hari ini ya sahabat KBS semuanya akan belajar memahami tinggi dan rendah bunyi. Ya, jadi kita akan spesifik ya hari ini, yaitu kenapa kok bunyi ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, kita ada berbagai macam alat ini Kak. Mungkin kita membawa pianika dulu ini ya Kak ya. Pianika. Ini membawa pianika. Mungkin sahabat KBS pernah menggunakan pianika, memainkan? Nah, coba ya, kita akan mainkan dulu. Kita akan praktek langsung ya. Ini Kak Fajar ini adalah ahli walaupun guru ya. Walaupun guru tapi Kak Fajar ini bisa segalanya, termasuk langsung praktek aja. Langsung praktek ya. Kita coba dulu. Bener gak ya? Kak, tadi kayaknya dari sini suaranya beda ya Kak? Iya betul. Coba Kak bunyikan lagi ya. Yang sini tinggi sekali. Kira-kira tinggi yang mana, rendah yang mana ya? Kalau yang ini lebih rendah atau lebih tinggi ya? Sama yang ini? Tinggi yang sebelah sini Kakak. Iya. Berarti semakin
Iya, ke kanan iya. memainkannya berarti semakin Tinggi. tinggi. Nah ini karena ada proses sih Kak di Iya. dalam pianika. Kita tidak dapat melihatnya kok Iya. bisa ini rendah ini tinggi padahal Iya. sama ya. Iya, Nah betul. tapi nanti karena di dalam pianikanya ini ada sistem udara di mana di sini mungkin lebih kecil jadi udaranya semakin Iya. tinggi. Oke, Seperti oke. itu ya. Nah ini Kak Widya, mengapa Oke. yang bisa menyebabkan bunyi itu tinggi dan rendah atau Iya. biasanya kalau di musik itu ada nada. Ada ya, nada, Kak, betul, ya, Nah, frekuensi. itu kan pertama adalah yang membedakan frekuensinya. Oke, oke. Jadi semakin frekuensinya semakin tinggi ya, Iya. berarti bunyi itu semakin tinggi juga. Iya, oke, Nah, oke, terus oke. yang kedua adalah panjang gelombang. Yang ketiga adalah luas penampang ya. Iya. Kalau mungkin sahabat KB tadi pernah main apa itu yang saron atau Iya, iya. nah, Pernah? ting 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 ting. Iya, iya, betul, betul, betul. Belira juga ya. Iya, iya, Nah, betul. itu semakin besar penampangnya, Iya, itu betul. juga semakin rendah. Oh, gitu. Gong Kak, juga ya. itu Kak. Oh, gitu, Gong gitu. semakin besar Iya. dengan gong yang agak Kecil. kecil, nah suaranya tinggi yang agak kecil. Iya. Yang gongnya yang besar kalau dipukul lebih rendah. Itu Oh, sih Kak begitu Widi ya. Oke, oke. Ini Pak suling sama Recorder ya. Oh, Kak recorder. Widi ya. Oh, recorder. Oke, ini betul, juga ya. recorder. Iya, iya. Coba iya. kita praktekkan ya Kak Widi ya. Iya, iya, oke, oke, oke. Kita coba. Kita coba ya. Menurut sahabat KBS semua kira-kira Iya. nanti waktu Kak Fajar tiup yang tinggi itu yang Kak Fajar tutup semuanya atau yang Kak Fajar buka. Iya. Nah, mana? Ayo, tahu nggak sahabat KBS? Coba ya. Coba ya Kak Widi ya. Oke. Kita akan coba praktek dari yang ditutup semua ya, didengarkan. Oke, oke. Buka Oke. satu, Wah, semakin- buka dua, Wah, semakin buka tinggi, tiga. Kak, ya. Oke. Oke. Berarti- Kira-kira? berarti semakin banyak yang ditutup, Iya. bunyinya semakin rendah atau tinggi ya sahabat KBS? Kak Widi ya? Iya. Semakin Tadi diulang lagi Kak. Oke, Mungkin ada yang nah, lebih yang ya. tadi ya. Dengan yang banyak dibuka. Iya. Oke. Berarti semakin dibuka Semakin bunyinya semakin tinggi ya, Ya. sahabat KBS ya. Itu nanti bisa dilihat ya. Nanti bisa dipraktekkan sendiri kalau Iya, punya recorder Iya. ini. Iya, ini sering keluar di ASPD Iya, Kak. Ya, ada karena gambar ada itu ya. Ada gambar yang ditutup satu, tutup dua, Iya, tutup tiga, betul. nanti disuruh mengurutkan. Iya. Ya, nanti murid-murid bisa mencoba di Mencoba. rumah ya, cek soalnya ya Kak Iya, ya. betul. Oke Kak. Iya, yang terakhir kali Yang terakhir ini ada botol-botol ini gimana ini Ada Kak ya, botol-botol. kita Kita coba. kasih depan ya, Kak Widi Oke ya. ya, biar kelihatan. Oke, biar kelihatan. Nah, sahabat KBS semuanya, Pakai mungkin ini di sini pakai itu Lebih aja ya, besar, lebih yang lebih besar. Ini karena Betul, untuk betul. botol ini sering keluar ya Kak Iya, Widi betul, ya sering keluar di juga ASPD Betul, Kakak. ya, Iya. seperti itu ya. Ha. Nah, ini kalau ditiup Iya. berarti gini ya. Gitu, Iya. kalau dipukul seperti ini. Nah, itu bedanya ditiup dan dipukul. Nah, Kak Widi, Ah. ini kita akan praktek ya Kak Widi Iya, ya. iya, oke, Nah, oke, Kak. Coba Kak Widi praktek yang dipukul Kak Widi. Oke. Nah, kita Coba praktek ya. dari botol sebelah kanan ya Kak Widi ya. Iya, Oke, oke, kanan oke. layar ya. Ya, tolong dibantu ya gitu ya. Tolong dibantu. Oke. Ulangi lagi ya. Ulangi. Oke, selanjutnya. Selanjutnya lagi. Nah, beda ya. Udah ya. Beda ya. dengerin Coba ulangi lagi. Dengerin ya. Dengerin. Nah, berarti tadi tinggi yang sebelah sini atau sebelah sini ya Kak Widi ya? Yang Oke. sedikit air atau yang banyak airnya ya Kak Kita Widi ya? cek ya, Cek sekali lagi. lagi ya. Ding, Aduh, Pak. ding. Oke. Oh, berarti tinggi yang mana? Kak Widi? Yang Yang sebelah sini, sedikit, sedikit ya. air ya. Jadi berarti kalau dipukul ada air yang tingginya berbeda ataupun volumenya berbeda, sedikit volume airnya. Jika botol itu dipukul maka bunyinya semakin tinggi. Sedangkan jika volumenya banyak, apabila botol itu dipukul bunyinya semakin rendah. Begitu ya Nah. Kak ya. Kalau ada yang tanya ini, Iya. kalau ditiup bagaimana ya? Apakah sama kondisinya?
Kelihatannya beda kak, sama Beda ya? beda kak. Coba ya. Iya kak, kelihatannya beda. Oke. Dari yang volumenya sedikit. Iya, belum sedikit. Ya Kak Widi Ya, ya. oke. Ini bisa nggak ya? Ya. Iya. Sulit ditanya tadi. Ya. Sulit. Itu kayak gitu. Coba yang ini. Dengar ini. Coba yang banyak. Oke. Ya, Wah, ternyata semakin banyak ya, banyak banyak volume airnya. air. Jika ditiup botolnya itu, maka bunyinya akan semakin tinggi juga. Tetapi kalau di yang volumenya sedikit, jika ditiup semakin bunyinya semakin rendah. Berbeda kalau dipukul ya. Terbalik ya, Berbalik. terbalik ya, gitu ya. Ya, itu Kak Widina. Kita langsung saja ke soal Kak Widi ya. Mungkin ini nanti kita coba soal. Ada soal. Nah, ini kisi-kisi adalah disajikan gambar percobaan tentang bunyi. Peserta didik mampu memprediksi benda yang menghasilkan bunyi tertinggi atau terendah jika benda itu dipukul atau ditiup. Nah, ini lebih spesifik adalah karena di situ ada dipukul dan ditiup. Soalnya kalau yang lain mungkin ini hanya ditiup. Tapi bisa juga gelas. Oh, gelas ya. Gelas. Tapi kalau gelas ditiup sulit juga ya. Tapi kan kemungkinan muncul dipukul. Iya, betul. Munculnya dipukul. Betul. Ya, coba kita lihat ya seperti apa soalnya ya. Nah, ini botol berarti ya. Nah, ini coba saya bacakan ya, sahabat KBS. Jadi perkataan itu ya nanti dibacakan. Kita bacakan. Dayu melakukan percobaan bunyi dengan menggunakan botol yang berisi air dengan cara ditiup. Ya. Ditiup. Jadi nanti kalau sahabat KBS semua kalau ada ditiup mungkin bisa digaris bawahi ya. Itu yang menjadi kata kuncinya ya, ditiup. Jangan sampai kebalik dengan yang dipukul. Hasil dari percobaan Dayu yang menghasilkan bunyi paling tinggi adalah botol nomor berapa? Nah, kayak tadi ya Kak Widi ya. Betul. Ini yang kira-kira yang banyak atau yang sedikit ya? Jika ditiup yang paling tinggi ya. Di sini yang paling rendah itu adalah nomor 2 ya. Yang paling tinggi airnya adalah nomor 5 gitu ya. Nah, itu tadi setelah kita praktek ya, Pak Widya praktik, ternyata jika ditiup yang menghasilkan bunyi paling tinggi yang volume airnya banyak. Yaitu kalau di sini nomor 5. Berarti jawaban soal ini ada yang D, nomor 5. Mungkin soal selanjutnya. Nah, ini gelas kan? Ini gelas ya, Kak Widi ya, ternyata ada gelas ya. Mungkin Kak Widi bisa saya bacakan ya. Saya bacakan teman-teman semuanya bahwa ini Reza melakukan bunyi menggunakan 4 buah gelas kaca, bentuknya berbeda-beda, bentuknya sama, tapi airnya itu berbeda-beda ketinggiannya begitu. Ternyata gelas yang menghasilkan bunyi yang berbeda-beda itu Reza ingin menata urutan gelas-gelas tersebut sehingga menghasilkan bunyi berurutan dari tinggi ke rendah. Tapi ini dipukul ya. Pada saat dipukul tadi ingat lagi yang percobaannya tadi, mana sih ya? Paling tinggi ya, dan mana yang paling rendah ya? Oke, yang itu coba kita pukul lagi Kak Widi biar sahabat KBS atau ingat. diurutkan Kak, itu kan ada yang paling tinggi nomor 3 ya Kak. Nomor 3. Kita tukar ya. Oke, terus yang paling rendah di setengah Pak. Oke, gini ya. Oke. Seperti ini Kak. Nah, yang nomor 4 kita abaikan ya. Oke. Kita pukul Kak Widi ya. Yang paling sedang dulu nomor 1 ya. Seperti itu bunyinya. Nomor 2. Lebih tinggi ya. Nomor 3. Lebih rendah. Berarti semakin volumenya air semakin banyak, jika dipukul semakin
rendah. Berarti Betul. yang mana ini Kak Widya? Ya, berarti ini Berarti dari tinggi ke rendah. Oke, berarti nomor 2 yang pertama Kak. Oke, nomor Berarti tinggal A sama dua. B itu Kak ya. Berarti Dua. Ya, ini yang C cara dan D nggak usah nggak usah dipikirkan nggak usah dulu. Jadi itu dipikirkan. cara mengerjakan soal ya teman-teman semuanya. Sehingga kalian udah mempunyai kesimpulan tinggal A sama B itu. 21 sama itu ya. 3 sama 4 atau 4 sama 3. Iya, Kita betul. lihat Kak itu 3 sama 4 tinggian yang Tinggian mana ya? Ya, 3 sama 4. tinggian Tiga. tiga. Berarti Yang 3 empat. yang Terakhir. terakhir. Berarti Betul, jawabannya Kak. adalah apa Kak Widi? Yang B, Jawabannya Kak. yang B. Oke. Ya, Gitu ya. jadi dengan praktek tadi Ya, Kak Widi ya, betul. maka kita bisa langsung menjawab Ya. soal-soal yang ada di ASPD. Oke. Maka tidak akan lupa ya Kak Ya, Widi betul, karena ya, sudah betul mempraktekkan. Nah, Ya. nah, Ya, jadi rendah, tinggi. ya. gitu. Oke. Kak. Nah, itu banyak banget ya Kak Widi Ya. ya tentang tinggi dan rendahnya Oke. bunyi. Oh, masih ada soal kan? Sudah. Oke, Oke. teman-teman Oke. semuanya. Hari ini kita sudah belajar banyak sama Kak Fajar berkaitan dengan tinggi rendahnya bunyi ya. Jadi teman-teman semuanya nanti ajak gurunya ya yang di rumah, yang di sekolah untuk mempraktekkannya. Atau kalian sendiri mencoba di rumah untuk membuktikannya. Kalian mungkin tidak dengar suaranya di sini ya, nggak jelas. Nanti di rumah dipraktekkan mana ya yang lebih tinggi dan mana sih yang lebih rendah, sehingga kalian akan mengamati sendiri dengan mempraktekkan langsung apa yang ada di rumah. Maka kalian akan bisa mengerjakan soal-soal SPD menjadi lebih mudah. Oke, kita simpulkan Kak kali ini ya. Untuk kesimpulannya berarti di semakin kita pukul dulu Ketika ya. dipukul, Ketika dipukul, ya. jika volumenya air semakin banyak, maka bunyinya semakin rendah. Dan jika dipukul, volumenya air semakin sedikit, maka bunyinya Kak Widi. Jadi semakin besar volumenya, semakin banyak volume air ditiup, semakin tinggi. Oke, jadi Seperti itu Kak. tuh, jadi oke, terima kasih Kak. Hari ini kita akan closing ya hari ini. Terima kasih atas kedatangan Pak Fajar. Nanti kita tunggu dengan pertemuan selanjutnya. Praktik-praktik yang menarik untuk IPA sehingga nanti sangat bermanfaat bagi semuanya. Dan jangan lupa ketika kalian memiliki pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan IPA, silahkan buka kbs.jogjakota.go.id. Mohon maaf lupa ya. Oke sahabat KBS, terima kasih atas kebersamaan kali ini. Sampai jumpa dengan kita Kak Fajar dan Mr. Widi, atau dengan narasumber yang hebat-hebat di Yogyakarta dengan matematika atau yang lainnya. Bahasa juga ya Kak ya. Oke, selalu belajar dan terus belajar. Tetap semangat dan selalu bahagia. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa.